Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil wahhabil ladzi anzala ala abdihil kitab liyubashshira wa yunzira bihusni ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha minallahin najata min anwa'il 'adzab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qanitul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi, salatan tarzuquna nailal arab wa yudha'ifu lana bihal ajra was thawab wa ala alihi wa ashabihil anjab. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab wa sari'ul hisab. Hadirin sidang Jumat di Masjid Kampus Tembalang Universitas Diponegoro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat yang wasiatnya ditujukan khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sholat Jumat di masjid kampus ini. Di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak kekal, yang pasti berakhir dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan kematian. Kapan kita akan menghadapnya Sang Khalik? Tidak ada yang tahu kecuali Allah semata. Bisa jadi bulan depan kita sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Boleh jadi minggu depan kita sudah tidak bisa berkumpul, bertemu dengan sanak saudara kita. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah diri kita dengan persiapan yang terbaik. Bekalilah diri kita dengan bekal yang terbaik. Persiapan yang terbaik, bekal yang terbaik tidak lain tidak bukan kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Tanpa kesungguhan hati, tanpa komitmen yang tinggi, tanpa istiqomah yang kita bangun terus-menerus di dalam diri kita, rasa-rasanya berat bagi kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang bikin berat hakikatnya bukan perintah Allah. Yang bikin berat hakikatnya bukan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang bikin berat sebenarnya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang senantiasa ingin meninggalkan atau menanggalkan segala perintah Allah. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang ingin melaksanakan larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu, untuk memantaskan diri kita, kesungguhan hati kita, termasuk orang-orang yang bertakwa, adalah komitmen yang tinggi
istiqomah yang kita lakukan terus-menerus sehingga membentuk kepribadian yang punya integritas sehingga kita mampu memantaskan termasuk orang-orang yang min ahli muttaqin. Kalau kita sudah memantaskan diri kita termasuk min ahli muttaqin, maka fa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah bersama kita, kalau kita mampu memantaskan diri kita termasuk min ahli muttaqin, niscaya Allah akan memberikan fadilah, anugerah, pertolongan, kebahagiaan hidup dan keselamatan baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga seluruh jamaah Jumat di Maskat ini termasuk orang-orang yang mampu memantaskan dirinya termasuk min ahli muttaqin sehingga akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal penghujung akhir, tanggal 29 Rajab tahun 1445 Hijriah, yang barusan kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mencoba sedikit menguraikan karena keterbatasan waktu di atas mimbar ini, yaitu hasil oleh-oleh yang dibawa Rasulullah Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tidak lain tidak bukan adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Di dalam Al-Quranul Karim, kita melaksanakan ibadah sholat tidak bersifat ekstrim, tidak melampaui batas kemampuan diri manusia. Melaksanakan ibadah sholat itu juga dikatakan pelaksananya dengan penuh tengah-tengah atau moderat. Sebagaimana gambaran Allah di dalam melaksanakan ibadah sholat, yaitu kita tidak boleh mengeraskan suara kita, sekaligus tidak terlalu pelan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yaitu surat Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan suaramu di dalam sholat, dan jangan pula kalian terlalu rendah di dalam suara. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah di antara kedua, yaitu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan, di antara keduanya jalan yang terbaik. Ibadah kita lakukan tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Ini menunjukkan bahwasanya kita melaksanakan ibadah adalah bersifat tengah, karena tengah itu adalah kebaikan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah. Oleh sebab itu, seandainya seluruh malam kita habiskan di dalam ibadah sholat, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena di dalam waktu malam ada kita melaksanakan ibadah untuk kepada Allah, sebagian waktu untuk keluarga kita, dan sebagian juga untuk istirahat sesuai dengan kebutuhan badan kita. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan ibadah sholat pun, kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui dalam diri kita. Yang kedua, Allah memberikan gambaran kepada orang-orang munafik ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang munafik juga melaksanakan sholat, tetapi bagaimana gambaran ibadah orang munafik ketika melaksanakan sholat digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 142. Apa sifat sholat orang-orang munafik tersebut? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha
wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, sedangkan Allah akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik itu melaksanakan ibadah sholat, tetapi qamu kusala. Mereka sholat dengan penuh kemalasan. Takbirnya tidak serius, rukuknya tidak serius, sujudnya ogah-ogahan, tidak disemangati dengan nilai-nilai ibadah di dalam sholat tersebut. Sifat apa lagi? Yura'unan nas. Mereka orang-orang munafik sholat itu dalam rangka untuk menunjukkan, pamer, riak kepada manusia dengan mengatakan kamilah ibadah, kamilah orang baik, kamilah orang-orang saleh. Ibadahnya dalam rangka riak kepada Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik beribadah sholat, setelah sholat mereka itu berzikir kepada Allah, tetapi zikirnya hanya sebentar. Aneh, bahkan naif sekali bagi orang-orang muslim ketika sudah melaksanakan habis salam, kemudian tanpa zikir sama sekali. Orang munafik saja sholat berzikir, tetapi zikirnya sangat-sangat sebentar atau sedikit sekali waktunya. Kalau ada orang muslim, kalau ada orang mukmin habis ibadah sholat berjamaah tanpa zikir sama sekali, justru ibadahnya secara kualitas di bawahnya orang munafik. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sholatnya itu tidak seperti orang-orang munafik, maka landasan sholatnya itu adalah dipenuhi dengan semangat ibadah kepada Allah, kemudian berzikir dengan waktu yang lama, dan ada niat yang ikhlas tanpa ada riak kepada siapapun juga, karena ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang berkaitan dirinya kepada Allah semata. Dan yang ketiga, jamaah sholat, ibadah sholat, laksana seperti miniatur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika jamaah sholat, ada imamnya, yaitu sebagai pemimpin, ada makmumnya sebagai warga negara atau sebagai rakyat. Seorang imam memenuhi kriteria di dalam persyaratan. Seorang imam harus fasih di dalam membaca Al-Quran, harus al-faqih, memahami hukum-hukum, secara usia lebih tua, mempunyai sifat wirai atau zuhud. Di dalam kepemimpinan pun juga demikian. Seorang pemimpin juga harus memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Mawardi, seorang ahli fikih yang menulis kitab yaitu yang sangat terkenal, Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum ketatanegaraan atau hukum politik kekuasaan. Beliau menulis di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah mengatakan ada 7 syarat sebagai imam di dalam kepemimpinan. Wa amma ahlul imamah fasyartu wal mu'tabaru fihim sab'atun. Ada 7 syarat menjadi seorang pemimpin, seorang imam. Yang pertama al-adalah ala syutihal jamiyah, yaitu seorang pemimpin harus adil. Yang kedua al-ilmul muaddi ilal jihad. Seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan sehingga dia mampu melakukan istihad terhadap perkara-perkara yang dihadapi. Yang ketiga, salamatul hawas minas sam'i wal basri wal lisan. Seorang pemimpin harus sehat panca inderanya, tidak sakit, tidak invalid. Yang keempat, salamatul a'dha min naqsin yamna'u an istifa'il harakah. Seorang pemimpin sebuah negara harus sehat anggota tubuhnya sehingga dia tidak tercegah untuk melakukan segala sesuatu perkara yang dihadapinya. Yang kelima, ar-ra'yul mufdi, seorang mempunyai visi yang jelas sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang keenam, seorang mempunyai sifat asy-syaja'ah wan nazdah, yaitu mempunyai sifat yang berani dan mempunyai sifat yang mulia. Dan yang ketujuh, an-nasab, yaitu seorang pemimpin jelas nasabnya dan hal yang baik. Jamaah sholat
merupakan miniatur di dalam berbangsa dan bernegara. Seorang makmum yang baik mengikuti seorang imam. Imam yang baik menerima kritikan-kritikan ketika keliru dan salah. Maka di dalam jamaah sholat, ketika imam sholat itu salah atau lupa, maka makmum bisa mengingatkannya. Hidup berbangsa dan bernegara, maka seorang pemimpin tidak boleh dikritik, menerima masukan-masukan. Maka kritikan yang baik diterima dengan baik juga. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan ibadah sholat ini, kalau kita memahami secara baik dan benar, insya Allah kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa banyak orang-orang muslim yang setiap hari melaksanakan ibadah sholat, bahkan jamaah terus-menerus, tetapi belum mampu merubah kepribadiannya secara baik, karena banyak di antara kita belum bisa memahami makna esensi di dalam gerakan-gerakan sholat dan makna ibadah sholat tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini, marilah kita bisa memetik hikmah pelajaran dari ibadah sholat tersebut, dan yang terpenting kita bisa melakukan ibadah sholat tidak seperti ibadahnya orang-orang munafik yang hanya formalitas mata, hanya riak karena manusia, tidak mau berzikir pada Allah kecuali hanya sedikit waktunya, dan semuanya itu dilakukan tidak bisa untuk merubah dirinya menjadi orang-orang baik, sehingga digambarkan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu adalah mereka yang menipu Allah, tetapi wa huwa khadi'un, Allah lah yang akan menipu mereka orang-orang munafik. Demikianlah khutbah kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari makna ibadah sholat tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi idnihi wujudul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid warḍu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ma'isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadih. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.